Siapa di sini yang suka makan pisang? Nah, sebelum kalian jawab, saya ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, pisang itu rasanya enak gak sih? Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya saya ukur panjang pisang ini dengan pita meteran, seperti ini. Nah, berapa sih panjang dari pisang ini? Sebelum kalian jawab, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Guru IPA, belajar IPA jadi lebih gampang. Untuk pertanyaan yang pertama, ternyata menghasilkan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang bilang enak, ada yang bilang gak enak. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, itu jawabannya tetap, nilainya tetap pasti, yaitu angkanya 16. Kok bisa seperti itu ya? Kegiatan yang barusan kamu lakukan, itu adalah proses pengukuran. Nah, pengukuran itu sangat penting banget dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya hampir semua bidang atau profesi itu melakukan yang namanya proses pengukuran. Pengukuran itu yang jelas banget itu bisa kelihatan pada profesi penjahit. Penjahit sebelum membuat pakaian, sebelum membuat baju yang sesuai dengan keinginan kita, penjahit itu akan melakukan proses pengukuran. Diukur dulu berapa panjang bajunya, kemudian lebar bajunya, sehingga menghasilkan baju yang pas dengan tubuh kita. Kemudian profesi lainnya yang juga melakukan pengukuran itu adalah dokter. Dokter ternyata juga melakukan pengukuran loh sebelum melakukan diagnosis terhadap pasiennya. Nah, dokter biasanya melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan alat yang disebut dengan tensimeter. Sampai seorang guru pun juga melakukan proses pengukuran. Guru itu bisa biasanya untuk mengetahui bagaimana kondisi dari siswanya atau bagaimana guru tersebut mengetahui kemampuan dari siswanya itu dengan cara melakukan ujian atau tes. Jadi siswanya dites untuk mengukur apakah siswa tersebut sudah paham terhadap materi yang dijelaskan oleh guru. Kayaknya hampir semua besar bidang atau profesi itu melakukan proses pengukuran. Coba komen di bawah ini ya, bagi yang tahu bidang atau profesi apa yang sama sekali tidak melakukan pengukuran. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi tentang pengukuran ini, kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu 3 istilah yang digunakan dalam materi atau bab tentang pengukuran ini. Jadi yang pertama ada pengukuran, yang kedua ada besaran, yang ketiga ada satuan. Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Sebagai contoh, tadi kalian sudah melakukan proses pengukuran pisang. Nah, pengukuran pisang tuh yang mana sih? Yang mana yang disebut sebagai pengukuran? Pengukuran itu adalah proses membandingkan suatu besaran, artinya besaran yang ada pada pisang ini yaitu panjang pisang dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan, yaitu besaran lainnya adalah pita meteran. Nah, pada pita meteran ini kalau kamu lihat itu ada satuannya berupa sentimeter. Jadi, proses membandingkan besaran pada pisang yaitu panjang dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan yaitu pita meteran. Itu adalah proses pengukuran. Contoh proses pengukuran lainnya itu ada pada misalnya ketika kamu ingin mengukur berapa berat badan kamu atau massa tubuh kamu, maka kamu bisa menggunakan alat yang disebut dengan timbangan berat badan. Artinya kamu melakukan proses pengukuran yaitu dengan cara membandingkan besaran yang ada pada tubuh kamu yang mau diukur yaitu berat atau massa dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan yaitu timbangan badan. Contoh lainnya juga misalnya kamu ingin mengetahui berapa lama sih kamu mandi, maka kamu melakukan proses pengukuran yaitu dengan cara membandingkan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mandi dengan alat yang ada satuannya, yaitu dalam hal ini yang bisa mengukur waktu adalah stopwatch atau timer ataupun yang lainnya gitu. Itu yang disebut dengan pengukuran. Nah, yang istilah yang kedua itu adalah besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, misalnya kamu pengen mengetahui berapa panjang dari pisang ini, maka besarannya itu bukan pisang, tapi besarannya adalah panjang dari pisang. Kemudian kamu ingin mengetahui berapa massa atau berat tubuh kamu, maka besarannya bukan tubuh kamu, tapi besarannya adalah yang diukur, yaitu berat atau massanya.
Contoh lainnya, ketika kamu pengen mengetahui berapa lamanya kamu mandi, maka yang dihitung bukan kamu misalnya mandi berapa banyak air yang dibutuhkan, tapi yang dihitung adalah waktunya. Waktu itu merupakan besaran. Jadi kita udah tahu ya, ada 3 contoh dari besaran, itu panjang, masa, dan waktu. Nah, istilah yang ketiga itu adalah satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang menyertai nilai suatu besaran. Contohnya tadi misalnya kamu menghitung panjang dari pisang ini, nilainya adalah 16 cm, maka satuannya adalah cm. Terus 16-nya apa? 16-nya adalah nilainya. Jadi 16 itu nilai, cm-nya satuan, kemudian panjangnya itu adalah besaran. Gitu. Udah paham ya sampai di sini? Nah, bicara tentang besaran, ternyata besaran itu dibagi jadi 2. Ada besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditentukan secara internasional. Jadi nanti kita mengenal ada yang namanya satuan sistem internasional atau satuan SI. Jadi untuk besaran pokok ini satuannya telah ditentukan secara internasional, sifatnya baku dan berlaku di seluruh dunia. Sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang punya 2 atau lebih satuan yang ada atau yang berasal dari besaran pokok. Nah, kita pelajari satu-satu ya. Untuk besaran pokok, kita mengenal ada 7 jenis atau 7 contoh besaran pokok. Yaitu yang pertama ada panjang, satuannya meter, kemudian ada massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya second atau detik, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya, satuannya kandela, dan yang terakhir jumlah zat atau molekul, satuannya mole atau mol. Nah, 7 besaran pokok ini wajib kamu ingat terus dan wajib kamu pahami. Kenapa? Karena nanti sampai materi di kelas 8 dan 9 akan diulang-ulang terus nih, karena 7 besaran ini terkait materi yang ada di kelas 7, 8, 9. Nah, gimana cara menghafalnya atau memahaminya biar cepet inget ya? Gampang banget, kalian pasti tahu yang namanya lagu Potong Bebek Angsa. Ya, Potong Bebek Angsa ini kita bakal ganti liriknya jadi 7 besaran pokok berikut satuannya. Dengerin ya. Panjang masa waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat atau molekul, meter, kilogram, second atau detik, Kelvin, ampere, kandela, dan mol. Tuh, nggak sampai 1 menit kan? Kalian pasti udah langsung hafal 7 besaran pokok berikut satuannya. Selamat dicoba ya. Dan selanjutnya, untuk besaran turunan adalah besaran yang punya 2 atau lebih besaran, 2 atau lebih satuan yang berasal dari besaran pokok. Saya ulangi ya, jadi besaran turunan adalah besaran yang punya 2 atau lebih satuan yang berasal dari besaran pokok. Nah, di sini contohnya ada luas, volume, kerapatan, gaya, berat, dan lain-lain. Ada banyak banget yang namanya besaran turunan. Saya akan ambil contoh satu, yaitu luas. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Kita tahu panjang itu satuannya meter, lebar itu juga satuannya meter. Menurut satuan sistem internasional ya. Nah, karena sama-sama meter dan meter itu merupakan satuan yang berasal dari besaran pokok, maka karena luas ini berasal dari 2 satuan besaran pokok, maka dari itu luas ini dimasukkan atau dikategorikan ke dalam besaran turunan. Jadi intinya besaran turunan itu besaran yang punya satuan sekitar besaran yang punya 2 atau lebih satuan yang berasal dari besaran pokok. Intinya kalau kamu sudah menghafal besaran pokok, maka yang tidak kamu hafalkan itu merupakan besaran turunan. Sampai di sini udah paham ya tentang materi dari pengukuran ini. Bagi ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe supaya saya makin semangat untuk bikin konten-konten IPA yang lainnya. Guru IPA, belajar IPA jadi lebih gampang.